pasti akan naik gitu. Apalagi kalau kebutuhan hardware-nya itu misalkan kayak Nvidia, itu kan hardware ya, hardware rendering itu semakin mahal, bukan mahal sih, semakin banyak yang invest di situ karena kebutuhan GPU ini semakin banyak, ya otomatis si render dan token-token yang lain tuh yang di bawahnya itu akan naik. Nah, orang tuh lebih seneng untuk investing di situ daripada flipping NFT gitu. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yahya Rifan Daru di channel Color Savvy, channel yang saya tentang seni, desain, tutorial, dan mungkin juga beberapa informasi yang bisa jadi ada manfaatnya untuk teman-teman. Ya, baik, ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan tuh ya teman-teman masih bingung gitu ya, yang bisa gambar atau mungkin yang nggak bisa gambar, tapi mungkin pengen gitu mendapatkan penghasilan tambahan dari internet lah khususnya gitu. Jadi banyak pertanyaan sih, kadang ada tentang NFT, gimana sih NFT masih menjanjikan nggak gitu. Kembali lagi kalau ditanya soal kata menjanjikan tuh saya juga nggak bisa jawab sebenarnya. Jadi itu tergantung kita lagi gitu. Terus apakah microstock atau NFT atau yang lain gitu ya, mungkin ya saya pengen menguraikan aja sih, nggak ngasih iming-iming gitu loh. Jadi ya mungkin dari kalau microstock mungkin kemarin sudah kita bahas ya, kalau dibilang menjanjikan atau enggak, atau worth it atau enggak, itu ya relatif jawabannya. Jadi tergantung bagaimana kita punya survival mode ya, jadi insting untuk tetap tetap berbuat lah gitu untuk survive ketika ada serangan AI segala macam. Itu kan orang kan banyak khawatir gitu, banyak mengkhawatirkan ya. Kadang sih ngapain sih mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, itu cuek aja gitu. Nah itu banyak yang seperti itu, lalu malah jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Wah, jadinya mau nyetok jadinya males nih ada AI. Jadi padahal kita belum tentu kayak gitu, belum tentu hasilnya itu kita diserang gitu, misalnya kayak gitu. Lalu mungkin kalau microstock mungkin udah ya kemarin, kita mau bahas yang NFT. Sama lah seperti saya juga sempet menikmati hasil dari NFT gitu, yang beberapa tahun lalu, 2-3 tahun lalu itu sangat banyak lah gitu. Bukan cuma saya, teman-teman saya juga bahkan yang lebih dari itu juga banyak gitu dari NFT dan kripto tentunya gitu. Nah kalau sekarang bagaimana gitu ya? Oke, sekarang tuh mungkin saya pengen sedikit bercerita aja tentang perkembangan Web3. Itu memang sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Jadi kayak blockchain itu sudah modular, dan NFT itu udah bisa di-attach ke dalam blockchain. Jadi memang khususnya untuk NFT art itu memang marketnya nggak sebagus sebelumnya gitu, apalagi yang one of one. Karena yang collectible aja, yang PFP, collectible kan PFP ya, itu aja nilainya turun gitu. Misalkan kalau teman-teman ngecek di Magic Eden, di OpenSea, lalu di mana ya, Super Rare gitu tuh udah nggak se-hype dulu gitu. Karena memang Web3 itu perkembangannya sangat cepat, dan masing-masing blockchain yang sekarang udah punya layer-layer itu tuh sudah punya fungsi sendiri-sendiri gitu. Jadi udah ada, misalkan gampangannya gini ya, logikanya tuh kalau kita mengkoleksi gambar, dan gambar itu punya value, atau istilahnya apa sih saya lupa tuh kalau di NFT itu, ya pokoknya punya manfaat gitu. Misalkan kamu bisa mengakses ini dapat ketika punya NFT-nya Bored Ape misalkan gitu. Atau jadi kita yang punya rare, super rare, yang rare kemudian yang biasa itu punya privilege yang berbeda, punya aku istilahnya apa itu lupa, pokoknya punya fungsi yang berbeda. Itu waktu itu dihargai dengan satu NFT. Nah sekarang itu udah tercipta blockchain yang modular, yang memang bisa untuk satu fungsi. Jadi rasanya tuh nggak perlu ditaruh ke dalam satu gambar gitu. Misalkan nih yang bukan terbaru sih, udah agak lama, misalkan render atau RNDR, itu kan satu blockchain yang punya fungsi untuk membantu proses GPU rendering. Jadi ketika teman-teman itu mau pakai AI di OpenAI ataupun dimanapun ya,
itu ada satu token yang bisa membantu mempercepat proses rendering yang diinstal ke dalam tools, misalkan di handphone, di iPad, mungkin di komputer. Itu tuh udah ada aplikasinya, dan ketika kita masuk ke dalam aplikasi itu sebagai kontributor, itu kita bisa dapat token render meskipun kecil gitu, dikumpul-kumpulin gitu loh. Nah, jadi memang sudah ada fungsi-fungsinya. Nah, orang sekarang tuh lebih tertarik ke situ daripada mengkoleksi NFT gitu, karena ini juga di trading juga, rendering di trading, dan nilainya dia lebih stabil karena ada fungsinya. Ya sama kan, NFT ini ada fungsinya, tapi fungsinya apa? Berbeda dengan fungsi realnya dia itu sebagai apa istilahnya itu, kayak bensinnya gitu loh, bahan bakarnya untuk engine rendering lah gitu. Itu mempercepat. Jadi semakin banyak orang yang memakai tools AI, otomatis si token ini juga pasti akan naik gitu. Apalagi kalau kebutuhan hardware-nya itu misalkan kayak Nvidia, itu kan hardware ya, hardware rendering itu semakin mahal, bukan mahal sih, semakin banyak yang invest di situ karena kebutuhan GPU ini semakin banyak, ya otomatis si render dan token-token yang lain tuh yang di bawahnya itu akan naik. Nah, orang tuh lebih seneng untuk investing di situ daripada flipping NFT gitu. Akhirnya nilai NFT kan turun. Nah, sekarang balik lagi, NFT kan berhubungan dengan gambar. Lalu gimana? Apakah harus tetap bikin gitu? Ya, itu pilihan lagi. Kalau saya saat ini emang belum bikin lagi, karena pertama untuk bikin itu kita harus minting, misalkan di Solana, di Exchange Art itu kan butuh biaya juga, dan biayanya juga sekarang karena Solana kan udah naik nih, ya lumayan gitu ya, masih 100.000 kan lumayan kalau sekali minting segitu, terus kita nggak laku kan ya lumayan juga gitu. Kecuali kalau ada satu laku, misalkan lakunya 1 sol, kita bisa sisain 0,1 buat minting, nah itu masih mending lah. Tapi karena belum ada, jadi ya saya pribadi sih kalau one of one NFT art sih belum bikin lagi, ya masih nunggu sambil siling sih masih tetap dilakukan, cuman nggak segencar dulu sih gitu. Terus kalau NFT yang collectible, ya saya punya beberapa koleksi NFT collectible di Solana dan beberapa di ETH, tapi ya saya biarin aja. Jadi sayang juga kalau dilepas pun juga apa istilahnya tuh, kecil banget gitu nilainya itu. Jadi udah jauh dibanding 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu. Jadi saya biarin aja. Siapa tahu gitu suatu saat, mungkin kadang-kadang kan orang suka gitu ya. Dulu pernah hype nih, yuk kita kencengin lagi, yuk kita hypein lagi, ya udah. Siapa tahu suatu saat tuh hype lagi, ya saya tinggal jual-jualin misalkan kayak gitu. Atau mungkin kayak orang-orang yang dulu itu pernah punya Bitcoin terus didiemin aja lama, tahu-tahu berapa belas tahun gitu nilainya udah sangat jauh berbeda. Nah, makanya NFT ini saya biarin aja, mungkin sekarang jadi sampah sih, tapi siapa tahu jadi yang lain yang lebih berharga, misalnya kayak gitu. Itu untuk NFT. Ya untuk kalau misalkan tetap gambar, ya tetap gambar sebenarnya, dijual dimanapun ya nggak harus di NFT sih. Mungkin ya kalau di microstock mungkin materinya bukan sedikit ya, banyak berbeda gitu, karena memang kebutuhan industri, kebutuhan kebutuhan desain ya, itu kan nggak seperti kita di NFT yang memang ngomongin satu konteks, satu narasi gitu. Jadi ya tetap intinya ada di bagaimana cara kita atau insting kita untuk ngerespon sesuatu sih. Kalau misalkan AI lagi gencar, lagi rame, ya udah kita pakai AI untuk sesuatu yang memang membantu pekerjaan kita gitu. Misalkan teman-teman yang masih kerja di agency atau di design house, itu kan bisa dipakai untuk sekedar inspirasi, mencari ide gitu. Jadi kalau waduh gimana nih serangan AI sudah makin gini, makin sangar, semakin keren hasilnya, nanti orang-orang gimana pada kehilangan pekerjaan. Tetap aja manusia tuh punya skill untuk survive gitu. Jadi apapun itu tuh ada cara gitu. Segampang misalkan ya udah AI aku pakai, aku jualin lagi misalkan, itu kan bisa juga seperti itu. Atau banyak kok orang yang jualan prompt, jualan video AI dijual lagi, karena kan nggak semua orang itu punya akses atau paham gitu untuk masuk atau langganan AI. Itu juga nggak semua orang itu paham gitu. Tapi orang
insting survivalnya bagus, itu selalu punya cara untuk wah ini dimanfaatin aja nih jadi apa seperti itu. Nah contohnya kalau sekarang mungkin di Adobe Stock itu kan bisa jualan AI ya. Jadi kalau nggak harus dari Firefly sih, bahkan banyak yang dari free platform, misalkan Leonardo, terus Stable Diffusion, itu bisa diolah menjadi lebih bagus, misalkan di upscale terus digerakin bisa jadi satu karya baru. Itu sah-sah aja sebenarnya, karena pada intinya kan kita ngeprom itu kan gagasan, satu ide gitu. Jadi ya gampangannya ide kita di translate oleh robot lah gitu. Jadi emang nggak selalu tentang skill gitu. Dan ternyata memang ada juga gitu satu karya seni yang dibuat dengan AI dan di print dengan print 3D itu juga ada. Makanya konteksnya berbeda gitu. Jadi nggak selalu harus menggunakan skill dari kita gitu ya. Yang penting bagaimana mengolah daya pikir, kreativitas untuk menjadi sesuatu yang baru. Jadi yaitu survival mode itu memang penting gitu. Udah sih gitu aja kira-kira respon saya tentang NFT, tentang perkembangan NFT, microstock, mungkin ada kaitannya sama ya. Baik, semoga ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.